nyebut lafaz Allah dulu. Nah setelah Islam, Khalik itu dinamai Allah. Makanya Allah itu tauqifiyah apa? Nah kita enggak, karena kita kesuwan kumpul santri dulu, langsung suci-suci Allah. Itu nyuwun sewu itu apa ajaran internal apa ajaran? Karena sudah iman ya tentu kita sebut Allah. Tapi kalau ketemu eksternal kayak komunis apa, ya tentu kita pakai kata pengganti. Makanya saya Quran amhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. An khaliq am khalaqus samawati wal ard balla yuqin. Saya ulang lagi ya, asbabun nuzul itu mengikat sekali sehingga kalau ada lafaz umum kok kejadiannya khusus maka kita anggap khusus dulu. Setelah dianggap khusus baru ada kemungkinan al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sebab jangan dibalik. Terus jangan liberal itu kualik, pakai ya kualik. Jadi misalnya kayak gini ya, ada ayat yang asal usulnya begini. Dulu Rasulullah menghadap mana kalau sholat? Baitul Maqdis itu 16 bulan berapa? Kemudian Nabi itu sering melihat Mekah. Dan ketika melihat Mekah, Nabi itu kelihatan ingin sekali kiblatnya dirubah ke Mekah. Setelah itu dituruti sama Allah dengan istilah qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarduha. Kemudian Nabi madhep Ka'bah. Dengerin ya. Tapi uniknya pangeran ketika Nabi madhep Ka'bah diistilahno fa aina ma tuwallu fatam mawajwa. Muhammad ke madhep diwae ning ndi konon diwae ana ridane Allah. Itu kalau diartikan secara umum lafzi berarti madhep ngetan oleh, ngalor oleh, ngidul oleh, bebas. Mergo fa aina ma tuwallu fatam mawajwa. Maka yang seperti ini mau tidak mau al-ibratu bi khususis sabab. Ya, al-ibratu bi khususis sabab. Bahwa ayat itu meskipun umum maknanya tetap khususis sabab, yaitu dari madhab Baitul Maqdis hanya madhab Ka'bah. Meskipun ayatnya umum nama fa aina ma tuwallu fatamma wajhu. Kapan saja kemana saja Anda menghadapkan maka di mana-mana ya dari ridhani Allah. Sehingga asbabun nuzul ini mengikat dalam ayat seperti ini apa? Al-ibratu bi khususis sabab. Ada contoh lagi misalnya satu hal yang ma'ruf. Seperti yang saya katakan tadi, kula ngaji ini kata ini nopo perintah buyut kula bahwa kula tetap ngaos karena memang ini amal beliau. Riyen mbah kawula kandung badhe kapundhut niku sing nganggen kula sekolah, padahal mun posisi kapundhut kula tetap sekolah. Terus ini mungkin kita terus apa beliau karena yang minta ngaji tadi ini itu beliau. Dengerin lagi ya. Ada kejadian khusus yang selalu dikenal di era itu disebut waqi'atu ainin. Dalam ilmu ushul fikih disebut apa? Waqi'atu ainin. Ada ulama menyebut haditsatu ainin, kejadian saat itu. Itu juga mengikat. Sehingga lafaz umum itu tidak penting. Yang penting adalah khususis sabab dalam hal ini. Saya akan ngomong begini terus sampai mati karena sekarang banyak orang mengartikan Quran pakai terjemah senengannya berpegangan al-ibratu bi umumil lafzi la buhi. Itu salah kaprah. Itu sebetulnya ada posisinya, ada aturannya. Misalnya begini, ini saya beri contoh. Orang Nasrani itu banyak enggak kira-kira yang makan anjing? Kira-kira saja. Banyak kan? Yang makan babi banyak enggak? Banyak. Padahal Nasrani ini oleh Allah disebut apa? Ahli kitab. Andai kan ayat itu umum, kemudian ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Mungkin enggak anjing ini menjadi halal berdasar ayat itu? Enggak kan? Loh, betul mungkin. Enak duriat itu kan makanan yang dimakan ahli kitab. Halul lakum juga halal bagi kalian. Itu memasukkan anjing enggak? Enggak kan? Memasukkan babi enggak? Enggak kan? Memasukkan badak enggak? Enggak. Padahal nak dohiri terjemah ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, makanan yang dimakan ahli kitab juga halal bagi kalian.
Maka yang seperti ini kita tidak boleh pakai terjemah apa? Al-ibratu bumillah, itu kecelakaan betul, kriminal betul. Yang seperti ini adalah waqi'atu ainin, seorang lagi apa? Waqi'atu ainin, yaitu kejadiannya adalah Nabi dan para sahabat menjumpai komunitas ahli kitab yang masih orisinil, dan kebetulan hewan yang disembelih adalah hewan yang menurut Islam halal, yaitu misalnya unta dan sapi. Seorang lagi ya, misalnya unta dan sapi, kambing. Kemudian unta dan sapi yang menurut kita halal disembelih oleh ahli kitab yang era itu masih orisinil. Nah, yang jenis ini masuk ayat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Tidak boleh diterjemah semua yang dimakan ahli kitab makanan halal bagi kalian. Terus gunanya apa? Ayatin nama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal. Makanya menurut saya asbabun nuzul itu mengikat. Kemudian kalau ada bukti bahwa itu tidak hadis satu ainin, tidak satu kejadian spesifik, maka baru al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus. Makanya kata Imam Zarkasi yang ngarang kitab Al-Burhan, sebetulnya salah kaprah ketika kaidah al-ibratu bi umumil lafzi itu lebih dominan. Sebenarnya harusnya yang dominan itu al-ibratu bi khususis sebab, baru kalau ada kasus tertentu baru al-ibratu bi umumil. Saya beri contoh lagi. Menurut kamu orang kafir itu berapa coba? Orang kafir dalam istilah Quran. Jangan pakai istilah negara. Kalau istilah negara kan nggak boleh ada istilah kafir dan non kafir. Di mari PBNU saya kalau ada istilah kafir dan kafir. Karena kalau dalam konteks negara ya pokoknya warga Indonesia. Dalam konteks fikih Islam itu kan mau tidak mau ada orang kafir. Dan orang kafir ini terbagi dua. Ada kafir ahli kitab, yaitu kita tahu siapa Yahudi dan Nasrani. Ada kafir non-semitik yang tidak percaya kitab samawi. Bisa majusi, bisa kafir Mekah, bisa orang Quraisy, bisa orang ateis. Pokoknya non ahli kitab. Sekarang tak bedai. Quran sering cerita enggak, ini kan banyak yang hafal Quran. Quran kan sering cerita, orang kafir itu adalah orang yang mereka diantaranya mengatakan aidha mitna wa kunna turaba wa idhaman ainna lama qaudun. Sebagian ayat ainna lama dinun. Orang-orang kafir itu menolak adanya hari kebangkitan. Setuju? Tidak, jawab saja, saya latihan pinter. Ya, setuju enggak? Orang kafir itu menolak hari kebangkitan. Pertanyaannya adalah kafir yang mana? Itu adalah kafir ateis, kafir PKI, kafir komunis, kafir-kafir yang non-semitik. Karena kafir-kafir yang semitik Yahudi Nasrani justru mengatakan waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Makanya setiap orang Nasrani mati kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Itu artinya percaya hari kebangkitan enggak? Percaya. Maka artinya yang ayat ta'idha mitna wa kunna turoban adalah cerita tentang kafir non-semitik. PKI lah cara Indonesia. Paham ya? Yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya kebangkitan. Nanti yang percaya kebangkitan itu kafir ahli kitab. Sing sejenis waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Sehingga dalam surat Bayyinah dua kafir ini dibedakan dengan ataf. Dalam kaidah nahwu kita tahu al-atfu yaqtadi taghayyur. Kalau ada ataf pasti orangnya berbeda. Misalnya saya bilang gini, Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr itu beda enggak? Beda. Sekarang ada orang mengatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun, meskipun kalimatnya sama, orangnya beda enggak? Beda, tetap orang dua. Meskipun namanya sama-sama Zaid. Al-atfu yaqtadi taghayyur, ataf itu pasti beda. Sehingga ketika surat Bayyinah menerangkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang namanya orang kafir kemungkinan pertama berjenis min ahlil kitab, kedua berjenis musyrikin karena dipakai ataf. Kalau ataf pasti dua hal yang berbeda. Nah, jenis ini pula yang ketika ada yang jenis tadi aidha mitna wa kunna turaba wa idhaman, berarti tidak percaya hari apa? Kebangkitan. Ada yang terlalu over pede mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, lalu kalau kita disuruh milih yang mana? Ya milih yang ahli kitab. Karena orang pati tukaran teman-teman. Nah, kon milih kalau nggak ada pilihan.
Kalau ada pilihan yang udah Santi Damar, ini kalau nggak ada pilihan. Karena ahli kitab sudah ada kemiripan, yaitu percaya ba'as. Percaya apa? Percaya adanya surga dan neraka. Bedanya dengan kita kan urusan klaim. 01 dan 02 ini kan urusan klaim. Ya bedanya dengan kita kan urusan klaim. Kira-kira misalnya ada pendeta tanya santri Damaran, kamu percaya surga enggak? Oh ya percaya kan. Terus kamu pendeta ya percaya. Berarti Pak Pendeta dan Pak Kiai sama-sama percaya ada hari kebang. Lalu yang menghuni surga siapa? Kata Pak Kiai ya saya lah. Kata pendeta ya saya lah. Itu urusan. Tapi kan kesamaannya banyak. Sama-sama yakin ada. Sama-sama yakin ada kebang. Nah karena ada kesamaan ini, ahli kitab dihormati Allah dalam banyak hal, dalam muamalat, yaitu waktu amul ladina utul kitabah ilul lakum. Paham ya? Makanya ini khusus ahli kitab. Karena tadi ada sisi kesamaan, percaya apa? Percaya apa? Taat. Meskipun klaim-klaiman, mereka yakin ahli surga, tilka amaniyuhum, terus kulha tu burhan. Jika kalau suwon kalau jangan baca Quran ya seperti saya ini sekarang baca ini. Jadi yang diceritakan di surat Yasin itu kafir Quraisy atau kafir non Semitik. Sehingga mereka mengatakan aiza apa nanti ini Yasin kul yuhyihal ladzi nil awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa darabalana masalau wa nasiya khalq. Darabalana masalah itu gini. Walid bin Mughirah ini belum ada menurut nanti ikut yang menurut aja jadi kaulan watidan anut ketuanya. Orang kafir Walid atau ya ada Robi'ah, ada Utbah, banyak kafir lah. Itu membawa tulang belulang yang sudah membiru kemudian diremas terus hancur lebur di tangannya si Walid tadi atau orang kafir siapapun. Setelah hancur lebur itu disawurna ning wajah Nabi Muhammad, apa seperti ini bisa bangkit lagi? Wa darabalana masalau wa nasiya khalqa qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Jadi setelah diremas-remas disawurkan ke Nabi, terus dia bilang, Muhammad masa seperti ini bisa kembali jadi manusia? Bersama Allah dijawab, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Terus wadar balana masalah wa nasya khalqa qala ma yushil idzam wa hiya terus qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Tentu yang diceritakan di Yasin ini enggak mungkin dialami oleh Yahudi Nasrani, karena Yahudi Nasrani percaya ada hari kebangkitan dan mereka mengklaim mereka itu ahli surga. Ya, maka yang di surat Yasin karena ayatnya Makkiyah berarti tentang kafir Quraisy, berarti non Semitik. Tapi yang di surat Baqarah layat khulal jannata ila man kana hudan anasara, Baqarah ayat malah Madaniyah. Kalau Madaniyah Nabi sudah bersinggungan dengan Yahudi Nasrani. Jadi itu termasuk gunanya mengetahui asbabin nuzul. Sama-sama kafir, ada kafir yang masih non Semitik, ada yang sudah Semitik. Pasti temanya beda. Nah kita kalau terpaksa, seorang lagi kalau terpaksa tentu lebih baik berteman sama yang masih Semitik. Ada mirip-mirip samanya, percaya hari akhir, percaya adanya Nabi, percaya ada kekuatan X. Sehingga kalau menghadapi tema-tema ahli kitab, Allah mengajarkan Rasulnya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Sing disebut wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Misalnya sampean tak bedheki, sampean ketemu orang Yahudi, terus kamu tanya, nabimu siapa? Musa. Kamu percaya enggak kalau Musa nabi? Percaya. Yahudi ya percaya, kamu ya percaya. Beda kalau kamu tanya PKI, Musa itu siapa? Ya manusia. Pusing kan? Sehingga ketika Rasulullah di Medina itu orang Yahudi itu puasa hari 10 suro. Nabi karena Umi tanya, coba tanyakan orang Yahudi kenapa puasa tanggal 10. Dan mereka jawab, yaumun najjawahu fi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Terus Rasulullah bilang, nahnu ahaqqu bi Musa, saya pun paling berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh orang Islam puasa apa? Asyura tanggal 10. Lama-lama Nabi itu kepikiran, ini pas tanggal 10 persis, mirip Yahudi. Akhirnya disunatkan tanggal berapa? 9.
karena semangatnya itu beda sehingga yang kadung nggak puasa tanggal 9 disunatkan puasa tanggal berapa? 11. Paham ya?